Halo semuanya. Oh iya, ayah bunda, sudahkah kalian mengetahui beberapa masalah kesehatan anak? Jika belum, mari ayah bunda dan semuanya kita simak ya. Masalah kesehatan pada anak yang pertama yaitu gizi kurang atau kurang energi dan protein. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya jumlah asupan makanan yang mengandung energi dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga berat badan anak jadi kurang. Jika anak ayah dan bunda mengalami hal ini, maka akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah sakit dan sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Khusus untuk perempuan, kekurangan energi protein yang berlangsung lama akan berpengaruh terhadap keterlambatan menstruasi atau haid pertama yang disebut menarche. Nah, masalah kesehatan yang kedua adalah tentang gizi lebih. Gizi lebih terjadi karena jumlah makanan yang dikonsumsi melebihi kebutuhan tubuh dan kurangnya aktivitas fisik yang mengakibatkan anak menjadi gemuk, lamban, dan mudah lelah. Gizi lebih dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung, kencing manis atau diabetes mellitus, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi, gizi lebih sama bahayanya dengan gizi kurang ya ayah bunda. Cara mengukur status gizi anak untuk mengetahui kategori normal, kurus, kurus sekali, gemuk atau gemuk sekali yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, berikutnya lihat grafik indeks massa tubuh, yang biru untuk laki-laki dan yang pink untuk perempuan. Selanjutnya, tarik garis mendatar nilai indeks massa tubuh yang didapatkan. Lalu, tarik juga garis tegak umur anak ayah bunda sekarang hingga bertemu dengan perpotongan garis indeks massa tubuh. Kemudian, lihat hasilnya. Apakah termasuk dalam kategori normal, kurus, kurus sekali, gemuk, atau gemuk sekali? Pengukuran ini biasanya dilakukan 6 bulan sekali ya, ayah dan bunda. Nah, berikut ini adalah grafik indeks massa tubuh. Pada grafik ini, area hijau menunjukkan kategori anak digolongkan normal. Area kuning yang berada di atas area warna hijau berarti anak tergolong gemuk. Sedangkan area merah di atas area warna kuning anak tergolong gemuk sekali. Lalu, untuk area kuning di bawah area warna hijau, anak tergolong kurus. Sedangkan warna merah di bawah area warna kuning, anak tergolong kurus sekali. Lalu, sekarang bagaimana cara menjaga tubuh anak agar tetap ideal? Yaps, benar sekali, dengan olahraga. Olahraga atau aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga tubuh agar selalu bugar. Memelihara kesehatan fisik dan mental agar tidak mudah sakit, dan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal. Ayah dan bunda bisa memotivasi anak untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain aktif, menyapu, jalan kaki, atau aktivitas fisik lainnya. Ayah bunda juga bisa mengajak anak untuk berolahraga bersama seperti berlari, sepak bola, berenang, bermain basket atau olahraga lainnya. Yang perlu dipantau adalah hindari berlebihan menonton TV dan bermain game di handphone atau komputer karena kegiatan tersebut dapat mengurangi aktivitas fisik. Selanjutnya, masalah gizi yang ketiga adalah tentang anemia gizi besi. Apa sih anemia gizi besi itu? Anemia gizi besi adalah rendahnya kadar hemoglobin atau unsur dalam sel darah merah yang mengandung zat besi, yaitu kurang dari 12 gram per sen. Hal ini terjadi jika anak kurang makan makanan yang mengandung zat besi, seperti hati, daging, telur, sayuran berwarna hijau, dan kacang-kacangan.
anak perempuan lebih sering menderita anemia gizi besi dibandingkan dengan anak laki-laki karena anak perempuan mengalami menstruasi. Anemia gizi besi ditandai dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Biasanya sering diikuti rasa pusing, ngantuk, mata berkunang-kunang, serta terlihat pucat pada telapak tangan dan wajah. Masalah kesehatan lain yang harus diperhatikan adalah kesehatan mata. Masalah mata yang sering dialami oleh anak-anak yaitu tidak jelas melihat jarak jauh atau rabun jauh, sulit melihat di saat gelap, tidak bisa membedakan warna, serta mata merah berair dan bengkak. Jika anak mengalami salah satu hal tersebut, sebaiknya segera periksakan diri ke puskesmas atau ke dokter. Cara menjaga kesehatan mata anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pantau jarak mata anak saat membaca buku. Jarak mata dengan buku saat membaca adalah antara 30-40 cm. Karena pada jarak tersebut mata dalam keadaan rileks, sehingga mata tidak mudah untuk cepat lelah. Himbau anak untuk tidak membaca sambil tiduran. Yang kedua, atur pencahayaan saat membaca. Pencahayaan saat membaca sebaiknya tidak dari depan. Atur pencahayaan langsung ke objek, supaya mata tidak silau sehingga tidak cepat lelah. Pengaturan pencahayaan sebaiknya adalah dari samping kiri, supaya objek atau tulisan tidak tertutup oleh bayangan tangan saat menulis. Karena pada umumnya anak menulis menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, awasi anak ketika menonton TV. Jangan terlalu dekat atau sambil tiduran. Jarak terdekat untuk menonton TV dapat menggunakan rumus 5 kali diagonal TV. Misalnya, untuk TV yang berukuran 21 inci, jarak untuk menonton TV adalah 5 kali 21 inci dikali 0,0254 meter. Jadi, jarak terdekat melihat dengan TV ukuran 21 inci adalah 2,6 meter dari TV. Dianjurkan untuk mengistirahatkan mata setiap 2 jam setelah menonton TV atau menggunakan komputer dengan memandang ke tempat yang jauh atau memandang benda yang berwarna hijau. Selain itu, himbau anak untuk tidak melihat matahari secara langsung atau berlama-lama melihat cahaya yang menyilaukan karena dapat merusak mata. Lalu, hindari menggunakan handuk atau sapu tangan orang lain yang sedang sakit mata. Yang terakhir, ajak anak periksa mata ke dokter setiap 6 bulan sekali ya ayah bunda. Nah, masalah kesehatan lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesehatan telinga. Tahukah ayah dan bunda apa saja sih yang akan dialami kalau telinga anak bermasalah atau sakit? Yang pertama, keluar cairan dari telinga bisa encer, jernih, nanah, ataupun darah. Yang kedua, telinga seperti tersumbat atau penuh. Jika iya, periksakan anak ke puskesmas atau ke dokter. Yang ketiga, rasa sakit di telinga. Dan yang keempat, bisa sampai tidak dapat mendengar suara. Selanjutnya, pesan untuk anak dalam menjaga kesehatan telinganya adalah sebagai berikut. Hindari suara keras dan bising terus-menerus. Suara keras dan bising tidak boleh didengar lebih dari 30 menit. Saat mendengarkan musik atau menggunakan headset, volume suara tidak lebih dari 60%. Tutup telinga bila mendengar suara yang keras. Hindari memasukkan air, bulu ayam, batang rumput, korek api, cotton bud atau kapas bertangkai atau benda apapun ke dalam lubang telinga.
Membersihkan telinga tidak dianjurkan sampai ke dalam liang telinga karena dapat mendorong kotoran masuk ke dalam, sehingga lama-kelamaan kotoran akan menumpuk dan telinga jadi tersumbat. Dianjurkan membersihkan atau mengeringkan telinga hanya kira-kira pada sepertiga luar liang telinga. Nah, yang terakhir, keringkan daun telinga setiap anak selesai mandi. Nah, itu tadi ayah bunda beberapa penjelasan tentang masalah kesehatan yang mungkin bisa dialami oleh anak. Mulai dari gizi, kesehatan mata, dan kesehatan telinga.